Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Saja Hasani dengan nomor induk mahasiswa 2004141135. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Siti Khadijah, yang bertemakan kegiatan tasawuf yang beraktivitas di dunia maya. Oke, yang pertama, apa sih itu akhlak? Nah, akhlak itu merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dengan diwujudkan oleh perbuatan dan tingkah lakunya secara spontan. Sedangkan, apa itu tasawuf? Nah, tasawuf ini adalah upaya untuk mensucikan diri dengan cara menjauhkan hal-hal yang berbau dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana hubungan antara akhlak dan tasawuf? Nah, akhlak dan tasawuf ini saling berkaitan. Yang pertama, akhlak. Akhlak ini dalam pelaksanaannya yaitu secara horizontal. Ini mengatur hubungan antara sesama manusia. Sedangkan tasawuf yaitu menjalin komunikasi vertikal antara hambanya dengan Robnya. Nah, kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman modern, zaman dimana semuanya serba mudah, zaman dimana ketika kita mengakses internet, semuanya seperti dunia berada di genggaman kita. Bukan seperti itu? Nah, di sisi lain kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tidak perlu meninggalkan hal-hal yang bersifat modern ini karena tidak semuanya dapat merugikan untuk diri kita. Itu kembali kepada diri kita bagaimana menggunakannya, seperti itu. Nah, kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, kita manfaatkan perkembangan zaman modern ini. Contohnya, Al-Quran digital. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita tidak perlu membawa mushaf kemana-mana. Dengan adanya Al-Quran digital dalam gadget kita, itu sudah memudahkan kita untuk melakukan ibadah. Misalnya kita ingin membaca Al-Quran, itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Selanjutnya, kaitan antara tasawuf modern dengan dunia maya. Dalam Islam, tasawuf itu merupakan salah satu tawaran atau solusi bagi manusia yang hidup di era modern ini. Karena relevansi tasawuf dan problem manusia modern adalah karena tasawuf itu secara seimbang memberikan kesejukan, batin, dan disiplin syariah sekaligus. Yaitu bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf amali. Nah, dan bisa juga memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf filsafi. Nah, dunia itu kan terus berkembang ya, termasuk cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Dulu kan banyak ya orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang ada di luar daerah. Mereka itu ya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Karena mereka ingin berkomunikasi, ingin bercakap-cakap dengan orang yang ada di luar. Sekarang, teknologi itu memfasilitasi umat manusia untuk memudahkan menjalin komunikasi hanya melalui sebuah perangkat yang ada di genggaman, yaitu gadget tadi. Situasi ini melanda hampir semua orang yang ada di berbagai belahan dunia. Tidak pandang agama, tidak pandang wilayah, tidak pandang suku, dan tidak pandang ras atau yang lainnya. Nah, adapun contoh-contoh kegiatan tasawuf di dunia maya. Yang pertama, itu ada kajian online. Nah, kajian online ini termasuk ke dalam definisi majelis ilmu. Dilihat dari sebuah perkembangan yang zamannya itu begitu pesat. Nah, banyak kegiatan-kegiatan kajian yang berbasis online atau melalui jaringan internet, yaitu membahas ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu lainnya. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman seseorang dan meningkatkan pula pemahaman seseorang tentang Islam. Yang kedua, itu ada podcast keagamaan. Nah, dengan adanya teknologi yang dekat dengan kehidupan kita, ya kita mampu untuk mendengarkan sebuah kajian atau tausiah podcast ilmu agama dimanapun
kapanpun menambah ilmu dengan mendengarkan. Yang ketiga itu ada video islami. Banyak ya video islami yang dapat membantu menjawab atau memberi pengetahuan tentang Islam. Karena kan video itu merupakan pita rekaman ya, yang dapat diputar ulang dan dapat dilihat kapanpun kita mau. Yang keempat itu ada webinar islami. Nah, webinar islami ini kan merupakan seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi tertentu berbasis internet. Dengan adanya webinar islami ini memudahkan kita untuk menambah ilmu tentang Islam lebih banyak lagi dari berbagai sumber dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mencari ilmu tambahan. Menurut Buya Hamka, dalam menjalankan tasawuf modern ini, bahwa muslim harus dapat menyeimbangkan di lingkungan masyarakat tanpa menghilangkan budaya baru, agar tetap sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat terus untuk saya pribadi dan juga untuk rekan-rekan semuanya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.